Jaraknya kita dijaga-jagain nggak kelihatan ke depan, makanya ini sekat bener ini. Terima kasih Pak RT dan keluarga. Kemudian yang pasti tokoh-tokoh masyarakat, ya kalau tim udah nggak asing lah kita semua nih, Pak Henry dan kawan-kawan. Yang pasti saya bangga dan bahagia, Abang Subur, saya manggilnya Abang ya, karena ini kakak kelas saya ada di sini. Kaget juga saya, ternyata. Woi, Mas Alum, sehat Pak Haji, ya, Pak Haji, terima kasih. Ada kakak kelas saya, setahu saya beliau ini dulu pemain bola. Ya, dia kalau ini luar biasa, kalau dribbling bola itu, wah, bisa 3-4 orang dilewatin sama dia. Wah, ini keren nih, andalan, pokoknya andalan sini dulu. Ya, makasih Bang, udah dipertemukan nih. Ya, Pak Henry dan kawan-kawan, Pak Edi, semuanya. Sahabat saya yang kita naik motor kemarin belum saya bayar itu ongkosnya. Dan seluruh tokoh yang hadir, yang saya yakin mewakili semua, ya ada tokoh muda juga, tokoh agama ya di sini, alhamdulillah. Terima kasih. Ya sedikit saja saya sampaikan, memang ini kita sedang sosialisasi ya terkait dengan Pilkada Kota Depok 2020, tepatnya 9 Desember ya nanti. Terpenting adalah Bapak-Bapak sekalian ya, bahwa pemilu kada ini adalah bagaimana kita menyiapkan program kerja 5 tahun ke depan. Ya, konsepnya ada di dalam visi misi kami yang insya Allah ini kami tawarkan kepada masyarakat. Ya. Kemudian jelas itu sudah semua dan umumnya rata-rata sudah memahami. Yang terpenting adalah ya pola ini. Saya ingin lakukan tidak hanya pada saat kami sosialisasi, kami ada di tengah masyarakat, tetapi pada saat menjabat nanti, ya bahwa pimpinan itu bukan dilayani tapi melayani warga. Ya kita hadir dan datang, entah itu wali kota atau wakil, kita akan minta lebih dekat kepada masyarakat. Sekolah di salah satu madrasah, juga sekolah di Sanawiyah, SMA-nya SMA 55. Dan kemudian dia juga kuliahnya di Lenteng Agung, dekat sekali ya di Pancasila. Dia ambil teknik sipil ya, dia ambil teknik sipil dan beliau seorang pengusaha perempuan yang saya pikir ini bisa juga menjawab berbagai hal yang memang kita tawarkan kepada masyarakat, dan bisa terbukti beberapa perempuan-perempuan hebat ini sudah lahir di bumi Indonesia, ya bisa kelihatan di beberapa daerah. Contoh saja Bu Airin, kemudian ada Bu Risma, ya dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Nah ini saya pikir kolaborasi yang diidamkan oleh masyarakat Kota Depok dari berbagai persoalan hingga pada akhirnya mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Dari persoalan kemacetan, masalah kesehatan ya tidak sesuai dengan harapan ya, sepak bola terutama ya, belum lagi yang lain ya, masalah kesenian budaya yang sedianya dipegang oleh Pak Nuroji juga sampai sekarang masih terkatung-katung. Nah ini sayang sekali ya, ya itu ya ini gimana bicara berbagi ya. Nah inilah yang ingin kita ubah ke depan ya. Jadi nggak boleh lagi kita berikan kesempatan peluang memang pada ahlinya ke depan ya. Teman-teman media nih mohon dicatat nanti ya, kita akan serahkan kepada ahlinya nanti ke depan ya, masing-masing bidang tentunya ya. Jadi nggak boleh lagi ya tidak berbagi ya. Saya rasa itu saja, dan mudah-mudahan pilkada ini berjalan aman, lancar, kondusif semuanya. Kita tidak ingin saling mencederai ya. Kita ini baiknya merangkul, bukan memukul ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah dirasakan dan bagaimana harapannya ke depan, dari mulai zaman Pak Badrul Kamal terus sampai ke sini dan sekarang, dan bagaimana harapan kita ke depan buat 5 tahun yang akan datang. Kita yang tinggal di sini yang merasakan, kita yang betul-betul bisa melihat situasinya bagaimana. Kami para paslon, saya terutama dan Bu Afifah,
Ya, saya dengan basic ya, bisnis yang akhirnya kemarin masuk di ranah politik dan menjadi wakil wali kota. Buat saya cukup belajar 4,5 tahun belajar bagaimana nuansa, suasana, birokrasi pemerintahan yang ada di dalamnya. Ini bekal penting buat saya. Saya tahu harus seperti apa di dalamnya. Maka salah satunya nanti yakin saya akan lakukan reformasi birokrasi. Betul-betul ya. Sekarang sudah banyak yang baik, yang bagus-bagus, kerja loyalis, dedikasi, nggak diragukan lagi. Ya, tapi dalam posisi-posisi penempatan harus sesuai dengan kompetensinya tentunya. Nah, perjalanan yang saya katakan dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, saya buka di awal bahwa pemilu kada adalah sepertinya hal yang biasa, tetapi bisa dirasakan dan dibandingkan dengan beberapa daerah yang ada di sekitar kita. Udah sejauh mana perjalanan yang dilakukan, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin sebelumnya. Maaf, betul saya ada di ranah pemerintahan sebagai wakil wali kota, tapi undang-undang satu baik, undang-undang satu lagi ya. Undang-undang sudah mengatur tugas wali kota dan wakil, bahwa pengambil kebijakan absolut adalah wali kota, wakil antara ada dan tiada, begitu. Lagu, mainkan. Jadi undang-undang juga mengatur, ya dibatasi wakil itu. Bila mana ada pendelegasian dari wali kota, oke. Ya, kalau tidak ya sudah. Maka ada hal-hal yang mungkin kemarin saya tidak masuk ketika memberikan masukan usulan kepada wali kota, maka ini yang akan kita teruskan ke depan. Di antaranya infrastruktur, hak-hak pejalan kaki, pedestrian, sanitasi, termasuk tuh di depan kita jalan Monogopal lama banget rumahnya ya. Saya susah karena tanda tangan saya nggak laku. Merekomendasi itu, walaupun memang intervensinya tidak di pemerintah daerah, adanya di kewenangan pusat, tidak masalah, tinggal telepon aja atau datang ke sana, selesai. Nah inilah yang kita inginkan ke depan, percepatan demi percepatan. Sistem kita perbaiki dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Maka ada 11 poin janji visi-visi kami di dalamnya. Ada pembangunan berbasis RT dan RW 500 juta, relevan sekali. Dan ini berangkat dari kajian kebutuhan fisik, non fisik. Nah, sudah jelas karena yang paling tahu kebutuhan di wilayah adalah Pak RT dan Pak RW. Kemudahan di dalam menerima, terutama saudara-saudara kita di kelas 3 berobat dengan cukup KTP, dengan catatan dia warga Depok. Maka yang belum berwarga Depok segera pindahin KTP-nya ke sini. Jadi nggak susah-susah. Pernah pengalaman saya satu hari ada seorang ibu minta dibantu mendapat pelayanan, dan malam sekali sekitar jam 10 jam 11. Saya sebagai abdi masyarakat, sebagai pelayan, saya datang, saya urus. Tapi ternyata KTP-nya tidak Depok. Ini agak kesulitan juga. Udah berapa lama tinggal di Depok? Sudah juga 4 tahun Pak dulu. Kenapa nggak segera dibuat? Nah ini akhirnya kita pakai cara lain untuk membantu mereka, dan alhamdulillah bisa membantu. Jadi ini penting sekali. Kemudian hal yang lain adalah persoalan-persoalan ya, UMKM dan sebagainya. Ini bicara visi dan misi, udah pasti dah yang terbaik kita ingin lakukan. Yang kita pengen juga seperti Tangerang Selatan, jalannya bagus dan sebagainya, cepat, lebar-lebar. Ya, Bekasi juga demikian, sekolahnya banyak di sana. SLTP-nya aja lebih daripada 50, sementara kita masih 20 sekian. Dan mudah-mudahan ke depan bisa sesuai dengan rasio kebutuhan masyarakat. Ya, terutama untuk SD, SLTP, dan SLTA. Nah, untuk yang lainnya, kita juga punya program membangun madrasah, sanawiyah, dan aliyah negeri. Jadi akan kita lakukan nanti kerjasama dengan Kemenang, kita siapkan di tiap kecamatan yang ada. Oh, tepuk tangan boleh. Saya yakin itu pasti akan terwujud karena saya sudah berkomunikasi dengan Kementerian Agama di pusat. Ya.
Hal yang lain yang lebih penting adalah kedekatan seperti ini. Jadi gak ada jarak di antara kita. Sebagai abdi masyarakat, kami siap melayani Anda semua tanpa terkecuali. Iya, kemarin kok begini begitu, ya nggak bisa, kan saya bilang undang-undang membatasi. Sudah saya mulai di tahun-tahun awal saya datang ke kelurahan. Tapi satu hal, karena memang tidak ada instruksi wali kota, ya mohon maaf saya tidak ingin melampaui kewenangan beliau. Itu saya sangat patut sekali. Maka ke depan saya sudah minta kepada Ibu Afifah, Bu, seminggu sekali berkantor di kelurahan-kelurahan. Tujuannya apa? Agar bangun duduk dan dengarkan aspirasi warga masyarakat. Itu berkantor dari pagi sampai sore, setiap seminggu sekali bergiliran berganti dengarkan aspirasi warga. Bukan nggak percaya dengan Pak Lurah, Pak Camat, bukan. Mungkin ada yang kelewat. Kira-kira begitu, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Dan hari ini saya khusus 1 hari full dari pagi tadi, insya Allah sampai malam nanti saya ada di Kecamatan Cimanggis. Jadi sudah kita mulai. Nanti yang penting nanti